Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besosat Martok Pahan dengan NIM 423011027. Di sini saya akan menjelaskan program dan database yang saya buat. Sebelumnya di struktur database saya mengedit beberapa fitur di mana agar ID user yang ada di sini itu menampilkan 1234566, tidak 0 atau seterusnya. Nah, untuk strukturnya di bagian level itu saya menambahkan alamat dan nomor telepon ini. Itu dengan cara menambahkan sini jadi 2 dan kolomsnya nih kita buat itu bagian after ID user, create ID user gitu. Selanjutnya untuk menambahkan yang 213 ini itu bagian di operasinya. Di bagian ini sebelumnya dihapus dulu semuanya, setelahnya diedit lagi. Kemudian menambahkan tab baru untuk data sensor yang akan nanti ditampilkan di webnya, di web si user, hak usernya. Nah, di sini saya udah punya beberapa akun hak user sama hak admin. Bisa dilihat di sini. Ada hak user sama hak adminnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke programnya. Yang pertama pastinya buat program login HTML-nya untuk tempat kita masuk ke login akunnya. Nah, sebelum itu di sini juga kita buat program namanya koneksi PHP. Jadi koneksi PHP ini adalah program yang mengkoneksikan ke semua program sama si database kita. Nah, ini adalah program koneksi PHP-nya pakai localhost, nama database-nya Basely. Selanjutnya login HTML-nya pakai ini. Program seperti ini nanti akan connect juga ke proses login, register HTML, bahkan forgot password HTML. Nah, ada juga logout untuk keluar dari sesi loginnya gitu. Selanjutnya untuk user hak user. Nah, dalam hak user di sini saya membuat tambahan 3 program, yaitu user dashboard, user data dir, dan user data log. User dashboard ini adalah tampilan waktu kita awal loginnya. Jadi sebelum masuk ke si hak user dashboard itu membuat logika if untuk ngecek loginnya dan memastikan bahwa levelnya ada si user ini. Nah, kemudian di situ nanti akan terdapat beberapa teks dan ambil data dari session. Nah, ini untuk nanti bagian di atasnya sebelah kiri user dashboard. Nah, ini sudah termasuk CSS-nya juga dalam program ini. Dan program ini itu connect ke user dashboard, user data dir, dan user data log. Nanti ada juga waktu di atasnya yang menampilkan waktu WIB ini data default. Oke, selanjutnya user data diri. Nah, user data diri ini yang menampilkan data diri kita, data diri. Nanti ada data diri, nama, username-nya, emailnya, dan kelasnya. Dan itu bisa kita edit. Nanti kalau kita edit ada update sukses dan profil berhasil diperbarui. Nah, ini adalah program untuk proses editnya. Jadi bisa kita edit, jadi bisa kita request metodenya pakai ini. Bisa yang kita edit adalah nama lengkap, email, passwordnya. Selanjutnya user data log. Data log ini adalah program yang mengambil data dari database, itu data sensor, dan menampilkannya di dalam web user hak user. Kita akan coba login ke si hak user. Contohnya nih, di sini RE506 itu adalah hak user. Kita akan coba masuk login. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nanti akan menampilkan gambar, desain. Nah, desain ini bisa kita pencet, nantinya akan menampilkan link Canva di desainnya, dan di video juga menampilkan link YouTube. Nah, ini. Dan ini untuk Canva-nya. Nah, selanjutnya ini ada video yang bisa ditampilkan dalamnya. Nah, ada data diri. Di sini kita bisa edit data kita gitu. Dan data log ini juga. Contoh data diri nih, kita akan ubah profil atau password. Kita ubah nama lengkap terlebih dahulu. Jadi bagus. Kita simpan perubahan.
Nama lengkap sudah bagus, kita tinggal lihat di local host kita. Nanti kita akan lihat namanya akan jadi bagus yang RL 506 ini. Lihat, namanya berubah jadi bagus. Begitu juga sama yang lain-lainnya, email dan kelas ya. Selanjutnya di data log sensor. Di data log sensor ini nilai-nilai dari nilai DAM ini diambil dari si database. Contoh kita ubah untuk nilai frame rate kamera. Frame rate kamera berarti yang ini kita edit. Frame rate kamera dari 45 fps jadi 20 fps. Baru kita klik go. Nah, di sini pasti akan berubah. Nah, kita lihat berubah. Atau tidak, bola terdeteksi kita ubah jadi bola tidak terdeteksi. Bola tidak terdeteksi. Kita pencet go. Ini kita refresh. Nah, bola tidak terdeteksi. Nah, ini untuk logoutnya. Oke, sekarang masuk ke untuk yang hak adminnya. Di sini saya juga menambahkan 3 program baru: hak admin, hak dashboard, dan hak ilustrasi. Nah, hak admin ini adalah tampilan awal dan menjelaskan buat apa diciptakan web app ini. Nah, di sini juga buat logika awal usernya, dia login sebagai admin atau user. Di sini sebagai level admin, sehingga nanti waktu masuk dia akan masuk ke level sebagai hak adminnya. Oke, sini juga langsung terpapar juga CSS-nya dan menampilkan sidebar. Di sidebar itu ada admin dashboard, database dan registrasinya. Oke, selanjutnya di admin database-nya ini. Admin database ini yang menampilkan kita untuk registrasi atau menghapus, mengedit atau menghapus data-data kita dari web app. Nah, nanti terupdate juga di database. Di sini juga pakai logika untuk dia login sebagai level apa. Ini sudah sambung langsung dengan CSS-nya. Selanjutnya admin registrasi PHP. Nah, admin registrasi PHP ini adalah fungsinya untuk kita membuat akun baru, nama, alamat, nomor telepon yang nantinya juga akan tersambung ke database kita. Jadi kalau sukses nanti akan baru didaftarkan, di kegagalan dia akan gagal didaftarkan. Ini untuk CSS-nya. Programnya sudah langsung ada CSS-nya. Dan ini untuk kelas-kelas, ada kelas konten dan yang lain, kelas sidebar-nya juga ada. Sekarang kita akan coba masuk ke hak admin. Awalnya kan kita udah punya hak admin di sini. User adminnya itu web. Kita coba login ke akun web. Nah, itu namanya, terus di usernya UTS web. Kita masuk. Nah, ini adalah awal dari admin panelnya. Selamat datang admin, ada dashboard aplikasi Mobil Robot. Ini dashboard awalnya. Nah, selanjutnya data pengguna. Nah, di data pengguna ini kita bisa hapus ataupun bisa kita edit. Dia sebagai hak apa dan lain sebagainya. Nah, di sini ada RL 506, nama lengkapnya bagus yang kita login tadi. Kita ubah hak usernya jadi admin, sifat perubahan. Otomatis dia akan berubah jadi admin dan kita akan refresh di sini. Kita lihat di sini dia masih user, kita refresh dia akan jadi admin. Nah, ada di admin. Sekarang kita coba login ke bagus RL 506, kita masuk. Nah, sekarang dia jadi admin jadinya. Oke. Selanjutnya kita ubah yang ujian web ini jadi hak user. Kita ubah haknya user. Sekalian kita ubah nomor telepon, email dan lainnya itu bisa juga. Kita coba ini dulu perubahan. Sini sudah user, sekarang kita lihat di sini masih admin dan kita refresh dia akan jadi user. Ujian user. Nah, sekarang kita coba login ke yang user. Namanya tadi ujian web. Nah, sekarang dia masuk sebagai user. Nah, untuk registrasinya kita masuk ke akun
admin lagi. Di sini registrasi baru nih, kita bisa buat akun baru maupun hak user dengan hak admin. Ini Senin gmail.com, username-nya Senin, sandinya 123456, alamatnya Senin panjang 123456. Hak usernya kita buat user dulu, nanti kita login, daftarkan akun berhasil didaftarkan. Kita lihat di sini apakah tambah atau tidak. Nah, Senin dengan ID user 7 dia tambah sebagai hak user. Semuanya tertambah, alamat email maupun nomor telepon. Selanjutnya kita buat dengan hak admin Selasa gmail.com. Kita buat nih Selasa juga, kita buat 123456, alamatnya Selasa pendek, nomor teleponnya bebas, jadi admin. Kita daftarkan akun, berhasil daftarkan, dan kita lihat di sini akan nambah yang namanya Selasa sebagai admin. Sekarang kita coba hapus data penggunanya. Sekarang kita akan hapus bagian yang braille, ujian meja kita hapus dari sini. Kita akan hapus. Kenapa yang terjadi? Mejamu yang ini harusnya terhapus. Nah, terhapus. Jadi yang bagian mejamu tidak ada. Selanjutnya kita akan coba masuk ke akun yang baru kita buat tadi, Senin 123456, masuk. Ini sandinya. Nah, dia akan masuk ke user dashboard hak lokal. Dimana Senin tadi adalah dia sebagai user. Sekarang untuk bagian adminnya itu Selasa, dengan sandi yang sama, dia akan jadi admin. Jadi sudah siap untuk tugas menampilkan tampilan dashboard, sidebar boleh kiri, menampilkan masalah umum, menampilkan data diri, ada untuk ubah password pengguna. Sekarang kita coba password pengguna ya, yang untuk Senin. Ini dia, kita ubah password jadi Seninnya 654321. Sekarang kita logout, update. Sekarang kita tujuan yang baru 654321. Tetap bisa masuk. Oke. Dan menu data log diambil dari si database. Kalau kita ubah lagi data sensornya, contoh kita ubah yang bagian si imupitnya jadi 350, baru kita klik go, nanti akan update di bagian sensor ini 350. Oke, begitu juga admin sudah ada. Menu registrasi mendapatkan pengguna baru, nanti akses juga ada di menu registrasi ini. Pada ini juga fitur untuk hapus dan ubah data pengguna juga sudah. Kita coba Selasa, kita bisa ubah re506@gmail.com. kita ubah jadi re aja. Nah, ini keplik kapan-kapan, kita ubah jadinya hak user. Kita simpan perubahan, save, kita lihat di lokasi kita. Oke, dia akan berubah jadi re kapan-kapan. Jadi mungkin sekian dari video penjelasan program. Terima kasih.